Halo Sobat Alternativa, balik lagi. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan inti kalimat. Jadi, apa sih itu inti kalimat, teman-teman? Nah, kita akan ngebedahnya dari definisinya terlebih dahulu. Jadi, inti kalimat itu adalah bagian dari unsur terpenting dari sebuah kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat. Lalu, dia itu terdiri dari unsur wajib dan unsur tambahan. Unsur wajibnya itu ada subjek dan juga predikat. Nah, unsur tambahan itu ada objek dan pelengkap. Objek itu akan ada ketika predikatnya termasuk ke dalam predikat transitif ya teman-teman ya. Sedangkan pelengkap itu hanya tambahan saja ketika memang diperlukan. Nah, kita akan ngebahas terlebih dahulu untuk pola inti kalimat itu seperti apa. Pola inti kalimat itu ditentukan dari kata kerja atau predikat yang digunakan pada kalimat. Ketika kata kerja transitif yang membutuhkan objek, strukturnya itu ada S plus P plus O. Bisa juga ditambahin pelengkap ya teman-teman ya. Nah, ketika kata kerjanya itu intransitif, ia tidak membutuhkan objek. Maka yang terjadi ada dua, SP kalau tidak SP pel atau pelengkap itu sendiri. Nah, bagaimana cara menentukan inti kalimat? Yang pertama, pahamilah terlebih dahulu secara baik-baik kalimat yang ingin dicari inti kalimatnya dengan seksama ya teman-teman ya. Yang kedua, pastikan terlebih dahulu bahwa kalimat tersebut setidaknya harus terdiri atas subjek dan juga predikat. Artinya, teman-teman harus paham nih bahwa terdapat aturan yang mengharuskan subjek tidak boleh diawali preposisi ataupun konjungsi teman-teman. Dan adverbia itu sendiri. Preposisi itu apa? Preposisi itu adalah kata depan, sedangkan konjungsi itu kata hubung ya. Yang ketiga, tentukan subjek dan predikat. Dan kita harus mengabaikan keterangan. Jadi teman-teman yang paling penting itu harus mengidentifikasi mana subjek dan juga predikatnya. Yang keempat, jika kata kerja transitif, objek perlu ditambahkan. Nah, sedangkan ketika kata kerjanya itu intransitif, pelengkap perlu dilihat apakah di situ dia urgent atau diperlukan atau tidak. Seperti itu ya. Nah, kita akan mencoba dulu dengan latihan soal. Seperti biasa teman-teman, silakan di pause terlebih dahulu videonya lalu dipikirkan mana yang benar. Oke, jika sudah, mari kita langsung eksekusi nih jawabannya. Tentukan inti kalimat pada kalimat di bawah ini. Yang pertama, pada minggu pagi Ardi datang ke Stadion Manahan Solo. Coba kita bedah ya dalam penyusun kalimatnya. Kita lihat pada minggu pagi Ardi datang ke Stasiun Manahan Solo. Pada minggu pagi ini adalah keterangan, Ardi adalah subjek, datang adalah predikat, dan ke Stasiun Manahan Solo adalah keterangan. Jadi kita ambil nih SP-nya saja, yakni Ardi datang. Oke, lanjut di kalimat yang kedua. Sekarang Dita sedang memasak nasi goreng dengan penuh semangat. Nah, kita lihat di sini teman-teman, pola penyusunan kalimatnya adalah keterangan, subjek, predikat, objek, dengan penuh semangat itulah keterangan. Maka kita ambil SPO-nya ya teman-teman ya, yakni Dita sedang memasak nasi goreng. Karena di sini memasak adalah predikat transitif ya. Jadi harus memerlukan objek itu sendiri. Lalu yang ketiga, Bunda yang saat ini berada di Madiun sedang menjual rumah. Nah, teman-teman harus hati-hati nih ngeliat di sini ya, karena ada perluasan daripada si subjeknya, yakni dari kata yang sampai di Madiun, teman-teman. Pada intinya di sini kita harus mengambil nih apa inti subjek pada kalimat tersebut, yakni kata bundanya saja. Jadi kata yang saat ini berada di Madiun itu adalah perluasan subjek yang tidak perlu ditambahkan. Lalu sedang menjual itu predikatnya dan rumah itu adalah objeknya. Maka kita ambil intinya Bunda sedang menjual rumah. Seperti itu ya. Jadi untuk perluasannya itu tidak perlu dimasukkan ketika kalian mencari inti kalimat. Lalu yang keempat teman-teman, Rina berenang di kolam renang tersebut. Kita ambil ada Rina sebagai subjek, berenang predikat, di kolam renang tersebut sebagai keterangan. Karena di sini ya, maka dia masuknya ke dalam kalimat intransitif. Maka kita tetap mendapatkannya subjek dan predikat saja. Oke, jadi Rina berenang. Lalu yang kelima, besok kami menjalani ujian di kampus. Kita lihat, besok itu ada keterangan waktu ya teman-teman ya. Kami itu subjeknya, menjalani itu predikatnya, ujian objek di kampus itu keterangan. Berarti kita ambil kami menjalani ujian, yakni ngambil SPO saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, segitu dulu kali ini. See you in the next video.